Salam, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk bersaksi. Eh, Kesaksian saya ini hari ini tuh banyak kendalanya, banyak tantangannya, tapi saya belajar untuk tetap mau menyaksikan bagaimana perjalanan hidup, bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana proses, bagaimana menghadapi tantangan, menghadapi rintangan dalam kehidupan. Eh, dengan berjalannya waktu itu mungkin kalau kita pikir itu hal mudah, hal gampang, tapi buat saya itu tidak mudah ya untuk melewati itu semuanya. Itu butuh proses, itu butuh kesabaran, butuh ketenangan, butuh pikiran yang jernih untuk melihat uh, maksud dari uh, maksud dari masalah, maksud dari apapun yang saya hadapi itu saudara, tantangan apapun itu, proses dalam kehidupan itu saudaraku yang dikasih Tuhan, itu bukan hal yang mudah. Tetapi di sini saya belajar saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak hal yang saya alami, banyak hal yang saya jumpai dan kehidupan saya, banyak hal yang saya pelajari. Bagaimana itu kegagalan itu, gagal itu berarti itu sesuatu hal yang tertunda saudaraku yang dikasih nama. Belajar dari kegagalan dimana ketika saya mengalami satu, yaitu masalah dalam kehidupan uh, rumah tangga saya saudaraku. Masalahnya seperti ini ya. uh, Waktu dulu suami saya itu dia kerja di pemerintahan, tetapi dengan singkat waktu, dengan berjalannya waktu, semuanya itu uh, berjalan seperti luar biasa ya, berkat Tuhan luar biasa. Hal-hal yang tidak saya pikirkan itu Tuhan berikan, apapun yang saya inginkan Tuhan berikan. Tapi di situ saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, di situ saya terbuai dengan sesuatu yang begitu wow itu saudaraku. Tapi di situ, dengan wow itu, disitulah saya di sebuah pelajaran dan sebuah eh, sesuatu yang membuat saya itu seperti sesuatu yang di luar pikiran saya, yang sesuatu yang tidak bisa saya pikirkan saudaraku. Kali di situ saya jatuh dalam apa, kesombongan saudaraku. Saya tahu apa itu kelimpahan, saya tahu apa itu arti kekurangan. Di dalam kelimpahan ini saudaraku, saya terbuai, saya tidak bisa mengelola keuangan saya dengan baik dan benar. Dan ketika sebuah jabatan, sebuah kedudukan, berkat keuangan itu, ternyata itu tidak menjamin kehidupan saya saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu saya uh, apa ya, terjebak dalam satu itu kesombongan. Di sini saudaraku, dengan berjalannya waktu dan berjalannya keadaan, di situ saya terperangkap, yaitu bagaimana itu kesombongan. Di situ saya diajarkan banyak hamba Tuhan, baik pun mentor, baik pun itu sudah memberikan rambu-rambu, tapi saya uh, perlawanan ya. Dalam pikiran saya, mana mungkin, kan Tuhan, saya ikut Tuhan, saya melayani Tuhan. Nah, banyak hal dalam pikiran saya, tapi di situ saudaraku yang dikasih Tuhan, saya terlena, saya terbuai dengan yaitu berkat saudaraku. Disitulah saya jatuh saudaraku. Jatuh itu dalam arti apa saudaraku? Saya kasih Tuhan, suami saya mendapatkan suatu masalah di pekerjaannya. Dia di pekerjaannya, ternyata ya, di pekerjaannya itu suami saya dia terjebak itu dalam kasus itu korupsi. Karena
dalam hati saya, dalam kehidupan, dalam pikiran saya itu tidak mungkin ya saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Tapi disitulah Tuhan, uh, disitulah saya mengalami sesuatu pergolakan dalam kehidupan saya. Disitulah saudaraku saya betul-betul jatuh. Ya, saya betul-betul banyak hal yang saya lakukan, saya kerjakan begitu. Pokoknya itu di luar pemikiran, di luar nalar saya saudaraku yang dikasih Tuhan. Disitulah saya mengalami kegagalan. Disitulah saya awalnya ya, berkat itu tidak menjamin kita, uang itu tidak menjamin kita, walaupun kita diberkati Tuhan, tapi itu tidak menjamin kita ya, karena kita sudah mengandalkan kekuatan, sudah mengandalkan kemampuan kita, kita sudah tidak berjalan dengan kehendak Tuhan. Disitulah proses dalam kehidupan saya saudaraku ya. Akhirnya singkat cerita, suami saya divonis ya, divonis uh, divonis ya masuk penjara selama 5 bulan ya saudaraku. Selama 5 bulan ini saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, singkat cerita suami saya diberhentikan secara tidak hormat dan dia masuk penjara selama 5 bulan. Disitulah saya berjuang saudaraku, disitulah saya merintis, disitulah saya sadar kenapa saya seperti ini ya. Mungkin itu banyak hal yang saya di dalam batin saya protes dengan Tuhan, saya marah dengan Tuhan, saya kecewa dengan Tuhan ya. Secara manusia saudaraku saya tidak menerima, kenapa kok bisa seperti ini. Itu hal yang sepele aja, tetapi itu kok ternyata itu besar saudaraku. Disitulah saudaraku, disinilah saya ketika suami saya itu diberhentikan secara terhormat, saya belajar saudaraku. Di sini pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan saya, dimana disinilah saya merasakan bagaimana berjuang itu, bagaimana itu berjuang itu ya. Berjuang itu lelah saudaraku yang dikasih Tuhan, lelah hati, lelah pikiran, lelah tenaga saudaraku, yang saya perjuangkan bagaimana nasib anak-anak saya ke depan ya. Kalau dulu ya saya tinggal ya, saya anak-anak saya minta saya tinggal, saya kasih saudaraku ya deh, karena berkat itu ada saudaraku. Tetapi sekarang dengan berjalannya waktu dan berjalan keadaan, dan ketika ketika suami saya di penjara saudaraku, di situ saya berjuang bagaimana menafkahi, mencari berkat itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi saya bersyukur saudaraku, saya masih bisa melewati itu semuanya itu saudaraku. Dengan berjalannya waktu dan berjalan keadaan itu, saya diproses itu sampai titik terendahnya saya saudaraku, sampai saya itu tidak punya apa-apa lagi. Kami meninggalkan banyak hutang kami sana sini saudaraku yang dikasih dalam Tuhan ya. Anak saya dia kuliah, dia berhenti saudaraku, karena kami tidak ada biaya lagi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Anak saya tinggal wisuda aja, tapi tidak ada dana untuk kami membayar semesternya. Di situ saudaraku yang dikasih Tuhan, itu pengalaman yang luar biasa di proses ya. Prosesnya itu sifat karakter saya saudaraku yang dikasih. Disinilah saya belajar bagaimana itu Tuhan itu ya, bagaimana hukum Tuhan itu saudaraku, bagaimana Tuhan itu berdaulat saudaraku dikasih. Ngeri kalau sudah jatuh ke tangan Allah yang hidup itu saudaraku. Apalagi kalau kita tidak taat lagi, tidak setia lagi ya. Saya bersyukur sampai hari ini saudaraku yang kasih, bukan karena kekuatan dan gagah perkasanya aku manusia, tetapi itu hanya kekuatan Tuhan, kami bisa melewati itu semuanya saudaraku yang kasih. Walaupun kami itu dari titik nol ya, kami masih bisa berdiri, masih bisa kuat seperti ini karena itu berkat Tuhan yang luar
biasa dalam kehidupan kami, saudara. Saya melihat kebaikan Tuhan, melihat kekuatan Tuhan, ya. Walaupun sering saya tidak taat, tidak setia dengan Tuhan, walaupun saya sering tidak taat dengan perintah Tuhan, tidak melaksanakan tugas tanggung jawab saya, ya saudaraku, tapi saya itu belajar ya, belajar bahwa rendah hati itu, menerima sesuatu itu, menerima keadaan itu, mungkin itu tidak mudah, saudaraku, tapi itu membutuhkan waktu, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Di situ saya belajar dan saya mendengarkan firman Tuhan, dan saya belajar apa yang bisa saya tangkap, saya belajar mempraktekkannya, saudaraku, walaupun hal itu sulit, tapi saya itu belajar, saudaraku. Saya memperhatikan, ternyata saya gagal di sini, saya gagal di sini, ya saudaraku. Tapi di situ itu bukan hal yang mudah, bukan seperti membalik telapak tangan, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, tapi di situ butuh proses, ya. Ketika proses, walaupun kesempatan kedua ini tidak seperti yang kesempatan yang pertama, saudaraku, kesempatan yang kedua ini betul-betul saya diajarkan Tuhan bagaimana menikmati berkat itu dari hal yang kecil, saudaraku yang dikasih, dan mengucap syukur dalam mengucap syukur, walaupun berkat itu kecil, tapi itu walaupun bagi kehidupan keluarga kami itu cukup, saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi saya bersyukur Tuhan masih memberikan saya kesempatan yang kedua ini. Saya belajar kesempatan yang kedua ini tidak seperti kesempatan yang pertama, saudaraku. Di situ saya diajarkan bagaimana mengelola berkat, mengelola rumah tangga, mengelola hati, mengelola pikiran, dan menanggalkan ego itu, saudaraku yang dikasih. Itu bukan hal yang mudah, tapi itu saya belajar, saudaraku, dalam belajar tetap, ya, belajar untuk tetap setia. Untuk setia itu, saudaraku, tidak mudah, ya. Untuk taat itu tidak mudah, saudaraku. Itu membutuhkan hati yang paling dalam, ya. Di sini kami juga diajarkan, saya juga diajarkan, suami saya juga diajarkan, saudaraku ini kecil, bagaimana menikmati perjalanan hidup itu, menerima kenyataan itu bukan hal yang mudah, ya saudaraku. Menerima sisi baik maupun sisi buruk itu, saudaraku, tapi belajar menerima keadaan itu, yaitu menerima dengan rendah hati, ya saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Kalau saya berbicara seperti ini, ya, orang bilang enak, mudah, tapi bagi saya itu sesuatu yang membutuhkan waktu untuk saya, saudaraku. Menetapkan hati saya, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu bukan yang untuk hati yang utuh seperti dulu, dengan Tuhan, itu bukan hal yang gampang, saudaraku. Untuk hati yang bulat dengan Tuhan itu bukan hal yang mudah. Itu butuh suatu membangun diri ini, membangun bagaimana rasanya itu untuk tetap berdiri teguh, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, saya banyak hal, saudaraku, tapi saya di sini, saya ajak, ya, saya pengalaman pribadi saya ini jangan sampai terulang, ya. Dengan kita semua ini sudah, saya aja yang sudah mengalami hal seperti ini. Uang itu bukan segala-galanya. Mungkin hari ini kita banyak berkat, tapi kita tidak tahu ke depannya, saudaraku yang dikasih. Tapi di sini kita tetap berharap dengan Tuhan itu, dengan keadaan apapun tetap datang kepada Tuhan. Kita tetap rendah hati, kita tetap bersyukur dengan keadaan kita, bersyukur masih diberikan kesempatan untuk Tuhan, untuk kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, kita bisa menikmati keluarga kita, rumah tangga kita, anak-anak dan suami kita. Di sini, saudaraku, itu
perkataan saya ini, saudaraku yang dikasih Allah, itu bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah, saudaraku yang dikasih. Untuk memulihkan keadaan itu bukan hal yang mudah. Tergantung dengan pribadi, tergantung dengan hati, respon hati kita, saudaraku. Hati saya dan saudara. Ya, saya berpikir uh, sifat karakter itu tergantung dengan kita mau enggak hati kita ini, sifat karakter kita yang lama, sifat karakter kita yang buruk itu Tuhan kikis. Itu tidak enak, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Itu gejolak dalam hati, dalam batin dan pikiran itu rasanya itu gimana, saudaraku yang dikasih. Tapi di sini saya belajar proses itu, saudaraku. Ya, saya belajar menerima keadaan, belajar menerima suami saya, belajar menerima anak-anak saya, keluarga saya, walaupun kekurangan dan kelebihan seseorang itu. Saya belajar dari keadaan sekeliling saya, saudaraku. Itu bukan hal yang mudah, saudaraku. Butuh waktu. Hati kita betul-betul di hadapan Tuhan. Disinilah mungkin ini kesaksian bisa menjadi berkat bagi kita semua, bisa menjadi berkat bagi orang lain yang mendengarkannya, saudaraku. Yang bisa, karena ini marilah kita datang dari Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita, jangan kita mengandalkan uang kita, jangan kita mengandalkan kemampuan kita, jangan kita mengandalkan kemewahan kita, tapi kita datang kepada Tuhan. Waktunya, saudaraku, waktunya. Segala sesuatu itu ada waktunya, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Kita belajar untuk menikmati berkat Tuhan itu sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, tetapi itulah berkat yang Tuhan beri. Betul-betul saya minta dari Tuhan berkat yang betul-betul dari Engkau, Tuhan. Ya, berkat yang datang dari Tuhan saja untuk kami nikmati. Ketika kami menikmati itu, kami menikmatinya dengan damai sejahtera, kami menikmatinya dengan sukacita. Saya minta dengan Tuhan, saudaraku yang kasih, ya saya bersyukur ya kami bisa masih hari ini, Tuhan. Itu karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Mungkin ini yang bisa saya saksikan. Tuhan Yesus memberkati.